I am the God that healeth thee. I am the Lord your. Seringkali ketika orang sakit, mereka akan berdoa bahwa mereka percaya mereka akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Seringkali ketika orang sakit, mereka berdoa, mereka percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Mereka masih percaya, mereka percaya Tuhan menyembuhkan mereka, tetapi mereka tidak percaya bahwa kesembuhan itu sudah diberikan. Padahal dasar kita untuk menerima kesembuhan adalah bahwa kita sadar dan percaya bahwa Tuhan itu tidak lagi menahan kesembuhan. Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada kita. Dasar kita, titik awal kita, langkah awal kita untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan adalah dengan percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Tuhan tidak akan lagi menyembuhkan kita karena kita sudah disembuhkan. Amin, saudara-saudara. Hari ini jika ada saudara yang sakit, saudara terima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. Saudara adalah orang-orang yang sudah disembuhkan Tuhan. Saudara tidak perlu lagi meminta kesembuhan. Saudara tidak perlu lagi berdoa bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Saudara hari ini berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Amin. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam terjemahan King James-nya dikatakan lebih baik, sebagaimana orang berpikir di dalam hatinya, demikianlah keadaannya. Saya ulangi lagi, di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah keadaannya. Jadi keadaan saudara hari ini, apakah saudara sehat, sakit, atau sembuh, itu semua bergantung pada keadaan pikiran saudara. Bergantung pada apa yang saudara pikirkan hari-hari ini. Jika saudara hari-hari ini berpikir saudara adalah orang yang sakit, maka demikianlah keadaan saudara. Jika hari ini saudara berpikir saudara adalah orang-orang yang kekurangan, maka demikianlah keadaan saudara. Sebagaimana saudara berpikir, firman Tuhan katakan, di dalam hatinya, demikianlah keadaan kita. Seringkali ketika seorang berdoa dan mereka percaya akan kesembuhan, mereka akan berdoa bahwa mereka percaya mereka sudah disembuhkan. Mereka memiliki iman untuk disembuhkan. Mereka berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mereka memperkatakan iman mereka bahwa mereka sudah sembuh. Tetapi masalahnya adalah walaupun mereka berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, walaupun mereka memperkatakan iman mereka bahwa mereka sudah sembuh, tetapi di dalam pikiran mereka, mereka masih melihat diri mereka sebagai orang-orang yang masih sakit. Mereka masih melihat diri mereka tergeletak di rumah sakit, tergeletak di meja operasi, tergeletak di tempat tidur, tergeletak di kursi roda, atau dimanapun keadaan mereka saat mereka sakit. Mereka masih melihat diri mereka sakit. Ini alasannya kenapa banyak orang belum menerima kesembuhan, walaupun mereka sudah percaya, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa mereka sudah sembuh. Bahkan mereka sudah memperkatakan firman. Karena firman Tuhan katakan, sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah keadaannya. Jika kita pelajari dengan seksama apa yang firman Tuhan katakan ini di Mazmur, di Amsal 23 ayat 7 ini. Firman Tuhan katakan, sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya. Bukankah ini menarik, saudara-saudara? Mengapa firman Tuhan katakan, sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya? Bukankah ketika kita berpikir, ketika seorang berpikir, proses berpikir itu terjadi di dalam kepala seseorang, bukan di dalam hati seseorang. Apa yang firman Tuhan maksudkan ini, saudara-saudara? Kita perlu mengerti ini supaya kita bisa menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, yang firman Tuhan maksudkan adalah, saya kasih ilustrasi. Ketika saya memperkatakan sesuatu kepada saudara, saya perkatakan rumah saudara. Yang ada di dalam pikiran saudara bukanlah tulisan R-U-M-A-H, yang berarti rumah jika diabjadkan. Tetapi yang ada di dalam pikiran saudara adalah gambaran rumah di mana saudara tinggal.
Saudara akan melihat jendela di situ, saudara akan melihat ruang tamu di situ, ruang tidur di situ, kamar mandi di situ, ataupun garasi di situ. Saudara akan melihat rumah di dalam imajinasi saudara. Saudara tidak sedang melihat huruf RUMAH. Tidak. Saudara tidak sedang melihat abjad atau alfabet. Tetapi saudara sedang melihat gambaran rumah dan isinya di dalam hati saudara. Itu yang firman Tuhan maksudkan saudara-saudara. Apa yang waktu firman Tuhan katakan, sebagaimana seorang berpikir. Jadi ketika seorang berpikir, dia bukan hanya berpikir di dalam hati, tetapi ia membuat imajinasi di dalam hatinya. Ia membuat gambar-gambar di dalam hatinya. Ini yang firman Tuhan maksudkan. Ketika kita berpikir, kita hanya bukan berpikir, tetapi kita membuat gambar-gambar di dalam hati kita. Sama juga ketika firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. Yang firman Tuhan mau kita lakukan hari ini adalah kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah kita tidak melihat abjad SEMBUH ketika firman Tuhan berkata sembuh. Tetapi yang kita lihat adalah kondisi kita. Kita melihat diri kita sudah beraktivitas seperti orang sehat. Jika saudara saat ini terbaring di tempat tidur, di rumah sakit, saudara mulai melihat diri saudara bisa berjalan seperti layaknya orang sehat. Ketika saudara ada di kursi roda, ketika firman Tuhan berkata sembuh, di dalam imajinasi saudara, di dalam hati saudara, saudara melihat saudara sudah bisa berdiri dengan kaki saudara sendiri. Ketika saudara di dalam keadaan sakit, kanker, ataupun yang lain dan mendapat perawatan, ketika firman Tuhan berkata sembuh, di dalam imajinasi saudara, saudara melihat bahwa saudara sudah bebas dari perawatan-perawatan rumah sakit, dari obat-obatan. Saudara bisa beraktivitas layaknya seorang sehat. Saudara tidak lagi bergantung pada perawatan-perawatan medis. Amin, saudara-saudara. Jadi ini yang firman Tuhan maksudkan. Ketika firman Tuhan berkata, sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah keadaannya. Firman itu akan membentuk imajinasi, gambar-gambar, video-video di dalam pikiran seseorang. Karena itu saudara, ketika saudara sakit, penting saudara menjaga pikiran dan imajinasi saudara. Seringkali banyak orang berkata, mempercayakan bahwa mereka sembuh. Mereka berkata mereka sembuh, mereka beriman bahwa mereka sembuh. Tetapi mereka memutar video-video. Mereka membuat gambaran di dalam hati mereka. Bagaimana ketika mereka mati nanti. Bagaimana mereka, di mana mereka akan dikubur. Pakaian apa yang akan dipakaikan kepada mereka. Siapa yang akan melayani? Pendeta siapa yang akan melayani di dalam ibadah kubur mereka? Di mana mereka akan dikubur? Mereka akan memainkan video-video tentang kematian mereka. Apakah istri mereka atau suami mereka akan menikah lagi atau tidak? Bagaimana dengan anak-anak mereka? Jadi ketika seorang memainkan video-video imajinasi akan kematian di dalam pikirannya, walaupun di dalam hati dan pikirannya, walaupun ia sedang memperkatakan kesembuhan, walaupun ia sedang beriman untuk kesembuhan, tetapi ia tidak sedang bergerak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, saudara-saudara. Iman tidak bergerak semacam itu, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan katakan, sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah keadaannya. Sebagaimana seorang berpikir, waktu firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Kemudian di dalam hatinya, dari pikiran turun ke hati, membuat gambar-gambar, video-video. Saudara harus memainkan video-video di mana saudara panjang umur. Saudara akan melihat anak-anak daripada anak-anak saudara. Waktu firman Tuhan berkata, sudah sembuh. Saudara melihat saudara akan menua bersama istri atau suami saudara yang tercinta. Saudara akan melihat cucu-cucu saudara. Saudara akan melihat saudara bisa bangkit dari tempat tidur. Beraktivitas seperti orang sehat. Amin, saudara-saudara. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya. Jadi bukan hanya sampai di pikiran, tetapi firman yang ada di dalam pikiran itu membuat imajinasi, membuat video-video di dalam hatinya. Karena itu penting bagi saudara-saudara untuk saudara memilih video apa yang saudara main, yang akan saudara putar di dalam hati saudara.
Karena saudara harus tahu, saudara dan saya memiliki musuh yang bernama iblis. Iblis akan memainkan video-video tentang kematian. Video-video di mana saudara tidak akan menerima kesembuhan. Saudara jangan izinkan video-video atau gambar-gambar seperti itu diputar di dalam hati saudara melalui pikiran. Iblis akan menanamkan pikiran-pikiran tentang kematian, pikiran-pikiran di mana saudara tidak sembuh. Kemudian pikiran itu akan turun ke dalam hati dan hati akan memainkan video-video itu. Jangan ikuti permainan iblis, saudara. Saudara ikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Saudara, waktu firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. Saudara putar video-video, gambar-gambar di dalam hati saudara tentang kesembuhan, tentang kesehatan, tentang panjang umur saudara. Amin, saudara. Karena video yang ada di dalam hati saudara, hanya saudara yang bisa menentukan siapa yang bisa putar. Iblis hanya bisa memasukkan pemikiran-pemikiran tentang sakit penyakit, tentang kematian. Tetapi hanya saudara yang bisa memutar gambar-gambar, video di dalam hati saudara, di dalam imajinasi saudara. Pilihannya ada di saudara. Jangan setuju dengan pemikiran-pemikiran yang ditanamkan oleh iblis di dalam pikiran saudara. Itulah peperangan rohani yang saudara sedang jalankan ketika saudara mau sembuh. Amin, saudara. Ketika seorang wanita pendarahan mengalami sakit, 12 tahun pendarahan jika saya tidak salah. Kemudian firman Tuhan berkata, firman Tuhan mencatat, wanita itu mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman timbul di dalam hatinya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sama dengan saudara hari ini, saudara yang sakit mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman timbul di dalam hati saudara. Firman Tuhan mencatat, sebelum wanita itu menjamah Yesus, wanita itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Sewaktu wanita itu berkata, aku akan sembuh, ia sedang memperkatakan iman, saudara. Ia sedang memperkatakan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan apa yang ia percayai. Tetapi ia tidak hanya berhenti sampai ia memperkatakan iman. Sebelum ia menjamah Yesus, ia sudah ada gambaran di dalam hatinya. Sebagaimana ia berpikir di dalam hatinya, demikianlah keadaannya. Ketika ia memperkatakan bahwa ia akan sembuh, ia sudah memainkan video-video tentang kesembuhan di dalam hatinya, bahwa ia akan bisa memasak kembali. Jika sebelumnya ia terkapar di tempat tidur, dimanapun ia berada sebagai orang sakit. Jika sebelumnya ia tidak bisa bermain dengan anak-anaknya, ia sudah bisa bermain kembali, merawat kembali anak-anaknya. Jika sebelumnya ia tidak bisa berkebun, ia sudah melihat dirinya berkebun. Ia sedang memutar video-video di dalam hatinya. Ia sedang memutar gambar-gambar di dalam hatinya tentang kesembuhan sebelum ia menjamah Yesus. Kemudian ketika ia mengambil tindakan iman, menjamah Yesus, itu hanyalah kesembuhan yang terjadi otomatis mengalir sebab ia sebelumnya sudah memainkan gambar-gambar, video di dalam imajinasinya, di dalam hatinya, bahwa ia sudah sembuh. Karena firman Tuhan berkata, sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah keadaannya. Sebagaimana saudara berpikir, melihat diri saudara sehat, panjang umur di dalam hati saudara, demikianlah keadaan saudara. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa, saya berharap saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Apa yang saya sampaikan ini sangat powerful. Saya berdoa saudara menerima roh hikmat, roh pewahyuan, supaya saudara bisa menerima kebenaran hari ini. Saya berdoa saudara-saudara menerima kesembuhan setelah saudara menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah keadaannya. Rupanya kesembuhan itu sangatlah mudah bagi Tuhan, saudara-saudara. Mengapa? Karena pertama-tama itu sudah diberikan. Saudara mulai melihat diri saudara sebagai orang-orang yang sudah disembuhkan. Saudara tidak lagi meminta kesembuhan. Saudara tidak lagi berharap akan kesembuhan. Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada saudara hari ini. Saudara adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Kemudian firman Tuhan mengajarkan kita sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita. Saudara mulai berpikir, mulai memainkan video tentang kesembuhan, tentang kesehatan, bagaimana saudara akan panjang umur di dalam hati saudara. Izinkan firman Tuhan itu membuat gambar-gambar di dalam hati saudara tentang kesembuhan. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini sudah selesai.
God bless you all. Sampai jumpa di lain waktu. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. I am the God that healeth